Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGB Angkatan 11, kelas 21B akan menjelaskan tentang koneksi antar mapel, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep setelah saya mempelajari pembelajaran KHD modul 1.1 ada 3 sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya pada murid dalam mempelajari modul B1? Yang kedua, perubahan apa yang Anda alami setelah pembelajaran modul 1B1? Yang ketiga, penerapan apa yang Anda lakukan di kelas dalam mencerminkan pemikiran KHD? Setelah saya mempelajari pembelajaran Ki Hajar Dewantara modul 1B1, murid adalah objek, karena kita sebagai pendidik menghamba pada murid sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, menuntun. Dari segi menuntun ini kita harus memberikan pengalaman dan bagaimana cara menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan utama dalam pembelajaran menyampaikan materi setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam penyampaian materi kita harus memberikan apa yang kita dapatkan sehingga siswa dapat mengerti materi yang akan kita ajarkan dan siswa paham materi yang kita berikan. Pengembangan pengetahuan kognitif dalam hal ini sangat penting karena sangat berpengaruh pada siswa agar siswa memiliki kemampuan dan individu yang berbeda-beda. Semakin siswa dijelaskan dengan makna akan semakin paham. Jadi secara tidak langsung siswa akan paham dan mengerti apa materi yang akan kita jelaskan sehingga kita bisa memintarkan murid dan dapat memberi penjelasan sejelas-jelas mungkin. Dalam pendidikan pemintakan murid, kita bisa mengelompokkan suatu murid seperti karena setiap siswa memiliki kemampuan dan daya pikir yang berbeda-beda. Jadi kita harus memfasilitasi apa yang diinginkan oleh siswa dan siswa akan selalu berkreasi dalam hal pembelajaran. Ini adalah sebuah contoh pembelajaran teacher center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi murid hanya mampu mendengarkan dan melihat apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi di sini secara tidak langsung siswa hanya melihat dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. Setelah saya mempelajari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, banyak sekali perubahan yang saya alami. Perubahan setelah mempelajari modul 1.1 terhadap diri saya, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi kita sudah harus menuntun siswa. Dan siswa menuntun di sini artinya kodrat anak kaitannya dengan kodrat alam dan zamannya. Sehingga kita hanya menuntun, mencari materi apa yang telah dicari oleh siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi menyenangkan. Pendidikan budi pekerti adalah kodrat setiap anak harus melekat pada siswa. Jadi budi pekerti sangatlah penting untuk siswa sehingga siswa dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Menuntaskan pembelajaran dan jangan lupa refleksi agar terjalin hubungan
yang baik dengan seluruh siswa. Jadi setelah akhir pembelajaran, kita wajib melakukan kegiatan refleksi. Jadi apa yang telah disampaikan oleh siswa dan apa yang telah disampaikan oleh guru, kita menyatukan satu misi dan misi yang sama, sehingga siswa dapat menerima apa yang penjelasan mereka dan penjelasan tersebut dibuat suatu kesimpulan sehingga menjadi kesimpulan yang satu. Penerapan yang harus segera saya lakukan agar pembelajaran di kelas menyenangkan. Yang pertama, merancang dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menyenangkan. Di sini setiap siswa bekerja kelompok dan siswa dapat meluangkan semua ide dan pola pikir masing-masing siswa. Yang kedua, memahami karakter tetap sesuai dengan keunikan masing-masing peserta didik. Jadi, siswa berhak menyampaikan semua pendapat yang sifatnya sangat membangun dan sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Kita sebagai pendidik hendaknya harus menjadi teladan yang baik buat siswa agar dapat ditiru dan dapat diimplementasikan di masyarakat. Melaksanakan pembiasaan pendidik karakter secara konsisten yang berkelanjutan. Dalam pembelajaran ini siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sekitar sekolah. Di sini siswa bisa mencari sebuah perubahan ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Dan kita sebagai pendidik merupakan suri teladan buat siswa, sehingga siswa dapat meniru dan mempelajari apa yang kita harapkan. Ini merupakan suatu angan-angan menjadi seorang guru dan CGP yang saya inginkan, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa dan menyenangkan. Penerapan pembelajaran di kelas dalam mencerminkan teori KHD. Kita sebagai peserta didik mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga menyenangkan. Memahami karakter tiap siswa sesuai dengan keunikan masing-masing peserta didik. Dan kita bisa membuat satu metode praktek sehingga siswa dapat melatih skill mereka. Yang keempat, dapat melatih siswa dalam berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat, sehingga siswa tidak canggung lagi dalam berhadapan langsung dengan teman-teman yang lainnya. Ini adalah sebuah contoh pembelajaran yang ada di kelas. Siswa berdiskusi, bekerja sama, dan bergotong royong. Terima kasih. Mungkin ini hasil presentasi kami. Semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.